Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, materi kelarutan dan hasil kali kelarutan ya, atau KSP. Ya. Jadi kelarutan kita simbolkan dengan S dan tetapan hasil kelarutan itu disebut KSP ya, singkatannya KSP, Konstanta Solubility Product. Nah, jadi kita lihat dulu untuk kelarutan. Kelarutan itu disimbolkan dengan S atau solubility ya. Menyatakan apa? Menyatakan konsentrasi maksimum zat pelarut dalam suatu larutan. Berarti larutan yang mengandung zat pelarut dengan konsentrasi maksimum itu disebut dengan larutan jenuh ya. Jadi biasanya untuk pembicaraan tentang kelarutan dan KSP kita berbicara tentang larutan jenuh. Nah, pengertian larutan jenuh itu apa? Larutan yang sukar larut ya, kalau kita udah belajar sebelumnya. Nah, jadi kalau untuk larutan jenuh, biasanya larutan jenuh itu disimbolkan dengan wujud solid ya, seperti ini. Jadi kalau misalnya kita lihat untuk reaksi kesetimbangan larutan jenuh, berarti di sini ada fase padat dan fase ion, ya, fase larutan. Nah, jadi dalam reaksi kesetimbangan, kalau kita misalkan nanti larutan jenuhnya MX, maka kesetimbangannya itu terionisasi menjadi M positif AQ tambah X minus AQ. Nah, jadi pada larutan jenuh itu terdapat suatu tetapan kesetimbangan, ya, karena ini reaksinya reaksi kesetimbangan, jadi dia terdapat suatu tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangannya itu yang disebut dengan KSP, ya. Nah, tetapan hasil kali kelarutan atau KSP. Makanya nanti untuk tetapan hasil kali kelarutan atau KSP itu kita lihat nanti jumlah ion daripada larutan jenuhnya. Nah, dimulai dari jumlah ion atau N-nya sama dengan 2, ya. Jadi N-nya sama dengan 2 itu kalau kita perhatikan di sini misalnya larutan jenuh MX ya. Nah, ini berarti terionisasi menjadi M positif. Nah, ini kan satu ion ini. Tambah X minus satu ion. Makanya kita jumlahkan jumlah ionnya itu ada 2 ya, 1 tambah 1. Nah, ini untuk yang larutan jenuh yang jumlah ionnya sama dengan 2. Jadi kita kalau menentukan KSP-nya, jadi nanti ini kelarutan MX ini kita simbolkan dengan S, ya satuannya itu molar itu ya. Jadi satuan daripada kelarutan itu satuannya dalam molar atau mol per liter. Jadi kalau misalnya ini S, perbandingan koefisien ini juga S, ya S molar, ini juga S molar. Ya, nah, jadi ini perbandingan koefisiennya. Berarti dari sini tadi ya, dari kelarutan MX kita dapat M positifnya S, kemudian X minusnya itu S. Nah, lalu rumus KSP-nya, ya, berarti nanti di sini rumus KSP-nya, KSP sama dengan hasil kali ion-ionnya ya, konsentrasi M positif pangkat 1, pangkat koefisien dikali X minus pangkat 1. Ya, jadi koefisien itu jadi pangkat. Nah, kalian masukkan ya, kalian masukkan harga S-nya tadi, berarti ini M positifnya S, kemudian X minusnya S. Nah, ini sama dengan S kuadrat ya, berarti KSP sama dengan S kuadrat. Nah, jadi kalau dari sini kita dapat untuk jumlah ion sama dengan 2, rumus KSP-nya ya, KSP-nya sama dengan S pangkat 2. Nah, jadi kalau KSP-nya S pangkat 2, berarti nanti dari sini kalau mau mencari daripada S-nya, ya sebaliknya, berarti S sama dengan akar daripada KSP. Itu ya. Nah, coba kita lihat untuk yang jumlah ionnya 3. Ya, jumlah ionnya 3. Nah, jadi kalau untuk jumlah ion 3, jumlah ionnya atau N-nya sama dengan 3, berarti ini kita misalkan aja senyawanya itu MX2 ya, solid. Nah, ini nanti akan terurai menjadi M2 positif ya, AQ tambah 2X minus AQ. Nah, makanya tadi di sini kita ambil kesimpulan bahwa jumlah ionnya 3 ya, ini 1, yang ini 2. Jadi kita jumlahkan berarti dapat
N-nya 3. Itu untuk yang N-nya 3. Ya, ini tadi untuk yang N-nya 2. Nah, oke. Berarti kalau kita buat rumus KSP-nya, ya, kalau kita buat rumus KSP-nya, berarti di sini, ya, di sini kita dapat menentukan rumus KSP-nya sebagai berikut, ya. Berarti KSP daripada senyawa MX2 tadi itu adalah hasil kali konsentrasi M positif 2 pangkat 1 kali X minus pangkat 2, ya. Nah, masukkan harga apa? Kalian masukkan harga S-nya tadi, ya. Kita masukkan harga S-nya, M positifnya. Nah, ini sebentar, ini kita buat dulu konsentrasinya tadi, ya. Jadi kalau ini dia S, kalau ini tadi S molar, perbandingan koefisien, ya, kalau ini S berarti ini juga S. Nah, sementara di sini nanti jadi 2S. Baru masukkan ke rumus KSP. Jadi rumus KSP-nya sama dengan hasil kali ionnya, ion M2 positif pangkat 1 dikalikan dengan ion X minus pangkat 2. Ya, lalu masukkan M2 positifnya itu S, kemudian X minusnya itu 2S pangkat 2. Berarti ini kalau kita kalikan dapatnya 4S pangkat 3. Nah, jadi kesimpulannya untuk jumlah ion N sama dengan 3, ya, itu kita dapat rumus KSP-nya, KSP sama dengan 4S pangkat 3. Nah, jadi kalau KSP-nya 4S pangkat 3, berarti rumus S-nya sama dengan KSP per 4, ya, akar 3, atau pangkat sepertiga. Ini dia. Nah, ini boleh juga kita buat KSP pangkat setengah, kan boleh juga, ya, KSP pangkat setengah. Oke. Nah, itu untuk jumlah ionnya sama dengan 3. Sekarang coba kita lihat untuk jumlah ionnya sama dengan 4, ya. Jumlah ionnya sama dengan 4. Jadi untuk jumlah ion, ya, jumlah ion atau N-nya sama dengan 4, kita misalkan nanti senyawanya itu adalah MX. Jadi kalau misalnya untuk senyawa yang jumlah ionnya 4, itu contohnya nih MX3, ya. Jadi kalau larutan jenuh itu simbolnya solid selalu, ya. Nah, ini kita ionkan dia menjadi apa? M3 positif, simbolnya AQ tambah 3X minus, ya. Nah, ini simbolnya AQ. Nah, ini dia bahwa penjelasan jumlah ionnya ada 4, ya. 1 sama 3 di jumlah, ya. Ini berarti untuk jumlah ionnya sama dengan 4. Nah, berarti rumus KSP-nya, tapi sebelumnya ini kita misalkan kelarutannya S molar, perbandingan koefisien, ini dapat S molar, ini dapatnya 3S molar, ya. Nah, baru kita masukkan ke rumus. Berarti rumus KSP-nya sama dengan hasil kali ionnya M3 positif pangkat 1 dikali X minus pangkat 3, ya. Oke, berarti ini dapatnya nanti S pangkat 1, si X minusnya itu 3S pangkat 3, ya. Nah, dari sinilah kita dapat bahwa KSP-nya itu, ya, KSP-nya itu sama dengan 3 pangkat 3, 27, ya. Berarti 27 S pangkat 4. Itu, ya. Nah, berarti kalau mencari S-nya, S sama dengan KSP per 27 pangkat 1/4. Nah, itu dia, ya, untuk rumus KSP dan S. Jadi tergantung kepada jumlah ionnya, ya, tergantung kepada jumlah ionnya. Jadi tadi untuk yang jumlah ionnya apa? Jumlah ionnya 2, rumus KSP-nya ini tadi KSP sama dengan S pangkat 2. Nah, atau S-nya nanti mau dicari akar KSP, atau boleh juga KSP pangkat setengah. Nah, kalau untuk yang jumlah ionnya sama dengan 3,
jumlah ionnya sama dengan 3, KSP-nya ya. KSP-nya sama dengan 4S pangkat 3. Atau S-nya itu nanti mau dicari KSP per 4 pangkat sepertiga. Nah, lalu untuk yang jumlah ionnya sama dengan 4 ya, kita dapat rumus KSP-nya, KSP sama dengan 27 S pangkat 4. Nah, lalu S-nya itu KSP per 27 pangkat seperempat. Ya. Oke. Nah, jadi kalau mau kita tentukan secara rumus, bisa juga ya, rumus harga KSP ini kita buat dalam bentuk rumusan sebagai berikut. Ya. Jadi kalau mencari KSP, kita buat aja nanti rumusnya. KSP sama dengan KSP sama dengan N kurang 1 pangkat N kurang 1, kemudian S pangkat N. Ya. Lalu untuk mencari S, ya, untuk mencari S-nya, berarti mencari S-nya S sama dengan KSP per ya, N kurang 1 pangkat N kurang 1 pangkat seper N. Ini dia. Ya, jadi di sini tadi N itu menyatakan apa? N itu menyatakan jumlah ion, ya, jumlah ion, S-nya kelarutan, KSP tetapan hasil kali kelarutan. Nah, ini kalau mau pakai rumus ini ya. Nah, kalau mau pakai rumus ini rumusnya. Ya, rumus KSP. Jadi nggak usah pakai reaksi lagi kalau mau pakai rumusnya. Nah, untuk mencari S-nya, ini dia. Oke. Nah, supaya lebih jelas kita lihat contoh soal. Pak ambil dulu contoh soalnya. Oke. Nah, ini kita lihat contoh soal nomor 1. Tuliskan persamaan tetapan hasil kali kelarutan untuk senyawa AlOH 3 kali ya. AlOH 3 kali. Nah, jadi untuk solusi nomor 1 yang A ya. Nah, itu kan senyawanya adalah AlOH 3 kali. Ini kita ionkan dulu ya. Ini simbolnya solid nanti buat. Nah, jadi kalau kita ionkan jadi Al 3 positif ya, AQ tambah 3 OH minus AQ. Nah, ini. Berarti berapa jumlah ionnya ini? Nah, jumlah ionnya itu inilah 1 sama 3 ya. Nah, 1 sama 3. Berarti dari sini kita ambil kesimpulan N-nya sama dengan 4 ya. Nah, sebenarnya ini N-nya sama dengan 4. Kalau kalian buat secara rumus ya, kalau mau pakai cara rumus, kita bisa langsung masukkan ke rumus KSP tadi itu. KSP sama dengan N kurang 1 pangkat N kurang 1 ya, kali S pangkat N. Nah, itu rumusnya. Jadi kalau kita masukkan berarti KSP-nya ya, KSP sama dengan berarti 4 kurang 1 kan gitu kan. 4 kurang 1 pangkat 4 kurang 1 ya dikali S pangkat 4. Itulah dia dapatnya tadi 3 pangkat 3 S pangkat 4 itu sama dengan 27 S pangkat 4. Nah, itu ya. Jadi ini kan ini hasilnya sama ya. Jadi kalau pakai cara rumus dia langsung dapat. Ya, tapi kalau kalian mau mengerjakan pakai cara reaksi seperti tadi lah. Ini kalian misalkan dengan kelarutannya S, yang ini S, perbandingan koefisien ini 3S. Baru buat rumus daripada KSP-nya. Ya. Berarti KSP AlOH 3 kali itu
hasil kali konsentrasi Al3 positif pangkat 1 kali OH minus pangkat 3 ya. Baru dimasukkan harga S-nya. Nah, Al tadi S ya. Kemudian OH minusnya tadi 3S, kita masukkan seperti ini, pangkat 3. Ya, nah itulah yang dapatnya tadi dia 27 S pangkat 4 ya. Nah, jadi sama aja hasilnya. Baik secara rumus maupun secara reaksi. Nah, coba kita tes untuk yang apa? Yang B. Nah, untuk yang B ya, untuk yang B ini senyawanya adalah Ca3PO4 2 kali ya. Ini solid. Jadi ini kalau misalnya kita ionkan jadi 3Ca2 positif tambah 2PO4 3 minus. Ya. Ini tadi AQ, ini AQ. Nah, berarti berapa harga N-nya? Harga N-nya itu ini. 3 dan 2, berarti ini N-nya sama dengan 5. Nah, ingat, untuk cara rumus, perlu Bapak tekankan sekali lagi, nah, untuk cara rumus, ini hanya berlaku, ya, cara rumusnya hanya berlaku untuk N-nya itu 2, 3, dan 4. Jadi kalau N-nya sama dengan 5, itu tidak bisa kita gunakan pakai cara rumus. Nah, ini pakai cara reaksi seperti yang tadi, ya. Jadi ini misalkan S, berarti ini jadi 3S, yang ini jadi 2S. Berarti rumus KSP-nya sekarang kita buat. KSP sama dengan Ca2 positif pangkat 3 kali PO4 3 minus, ya, pangkat koefisiennya pangkat 2. Baru masukkan harganya. Ca2 positifnya tadi 3S ya, jadi 3S pangkat 3. Kemudian PO4 3 minusnya 2S, 2S pangkat 2. Ini berarti hasilnya berapa itu? 3S pangkat 3 berapa itu? Halo, Assalamualaikum. Berarti 3S pangkat 3 berapa? 27S pangkat. Halo, Assalamualaikum. Dengar kalian, nak? Nah, berarti ini jadi berapa nih? 27 S pangkat 3 dikalikan dengan 4S pangkat 2. 27 kali 4 berapa itu? 108. Berarti 108 S pangkat 5. Ya. Nah, ini dia KSP-nya. Nah, jadi untuk N sama dengan 5, jangan kalian coba-coba pakai rumus ya, nak ya. Nah, kalau kalian gunakan pakai rumus, nanti hasilnya jadi seperti ini. Ya. Jadi kalau kita selesaikan pakai cara rumus untuk N sama dengan 5, itu berarti KSP-nya sama dengan jadi 5 kurang 1 pangkat 5 kurang 1 S pangkat 5. Ya, berarti dia jadi 4 pangkat 4 S pangkat 5. 4 pangkat 4 itu berapa tuh? 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. 64 kali 4, 256. Jadi hasilnya jadi ini. 256 S pangkat 5. Ya. Nah, jadi beda dia. Ya. Sama yang ini. Yang benar ini. 108 S pangkat 5. Jadi kalau untuk cara rumus, N sama dengan 5 itu nggak berlaku. Ya. Nah, jadi nggak boleh kalian gunakan pakai cara rumus. Jadi cara rumus itu hanya bisa digunakan, tadi Bapak bilang N-nya 2, 3, dan 2, 3, dan 4. Ya. Oke. Mbak, satu soal lagi. Ini misalnya Bapak ambil nah, ini harga S-nya sudah diketahui dalam bentuk angka. Ya. Nah, jadi di sini yang soal nomor 2 ini,
Untuk yang A, nah ini harga S-nya udah diketahui ya, S-nya itu 2 kali 10 pangkat minus 8 molar ya. Hitunglah hasil kelarutan AgCl. Berarti tadi untuk AgCl, nah ini kalau mau menentukan harga N-nya secara cepat begini aja nah. Ag-nya 1, Cl-nya 1 ion. Nah berarti dari sini kita dapat N-nya sama dengan 2. Nah untuk N sama dengan 2 pakai cara rumus tadi ya. Nah rumusnya apa tadi? Untuk N-nya sama dengan 2 itu Ksp, ya, Ksp sama dengan S pangkat 2 ya. Nah, langsung aja masukkan. Berarti ini sama dengan S-nya kan tadi kita ganti aja dengan 2 kali 10 pangkat minus 8 pangkat 2. Berarti jadi berapa? 4 kali 10 pangkat minus 16 ya. Nah, itu rumus Ksp-nya. Jadi tentukan dulu harga N-nya ya. Tentukan harga N-nya baru kita dapat tadi rumus Ksp-nya ya. Rumus Ksp-nya untuk N sama dengan 2 seperti yang sudah Bapak jelaskan kan ini tadi ya. Baik cara rumus ataupun pakai cara reaksi. Nah, kalau untuk yang B, di sini kelarutannya diketahui berapa? 8,4 kali 10 pangkat minus 5. Ya. Nah, berarti kemudian kita lihat dulu senyawanya apa? Senyawanya Ag2CrO4. Ya, Ag2CrO4. Ag2CrO4 ini kalau mau cepat menentukan jumlah ionnya, Ag-nya 2, CrO4 ini 1 ion. Ya, jadi 2 tambah 1, N-nya sama dengan 3. Nah, untuk N sama dengan 3 tadi, kalau kita masukkan ke rumus Ksp tadi, kita dapat rumus Ksp-nya bagaimana? Ksp-nya sama dengan, dapatnya tadi 4S pangkat 3. Langsung masukkan aja hasilnya. Ya. Berarti 4 dikali S-nya berapa tadi? 8,4 kali 10 pangkat minus 5. Pangkat 3. Ya, nanti kalian selesaikan lah ini. Berarti ini 4 kali 8,4 pangkat 3, kalian hitung berapa, dikalikan dengan 10 pangkat minus berapa ini? 10 pangkat minus 15. Ya. Lanjutkan nanti perhitungannya berapa. Nah, jadi dengan demikian, ini cara kita menentukan Ksp untuk yang jumlah ionnya sama dengan 3. Ya. Jadi harga S-nya diketahui, ini sudah diketahui harga S-nya sekian, yang A itu juga demikian. Ya. Jadi tinggal masukkan ke rumus saja. Ya, Bapak rasa ini dulu untuk contoh-contoh materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Ya.